Halo guys, selamat datang di podcast semester 2. Gue Wijaya dari Agribisnis. Gue Abdillah dari Agribisnis. Nah, di podcast kali ini kami akan membahas tentang impor pangan dan dampaknya ke petani lokal. Nah, Indonesia kan sering disebut negara agraris nih, dengan jutaan hektar lahan sawah yang aktif, yang tersebar dari Jawa sampai Sumatera. Tapi realitanya kita masih impor beras, kita masih impor kedelai, dan kita masih impor jagung dan lain sebagainya dalam jumlah besar setiap tahun. Dan ini bukan jumlah angka yang kecil yang bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita lihat lebih dalam, kondisi ini menunjukkan ada ketidakseimbangan antara produksi dalam negeri dan kebutuhan konsumsi nasional yang terus naik seiring pertambahannya penduduk. Dan ada yang bikin menarik nih, setiap impor naik, petani justru banyak yang mengeluh karena harga hasil panen mereka turun dan sulit bersaing di pasar. Jadi pertanyaannya, sederhananya tapi penting, impor ini sebenarnya solusi jangka pendek atau justru malah jangka panjang untuk pertanian kita? Nah, di sini kita bahas dengan data, bukan hanya asumsi. Jadi kita coba lihat dulu dari dua sisinya, dari petaninya dan juga dari konsumennya. Nah, pertama kita harus tahu apa itu impor. Apa sih sebenarnya impor itu? Nah, impor ini adalah cara pemenuhan sebuah komoditi atau barang dari luar yang dimasukkan ke dalam negara yang dimana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan barang yang tidak tersuplai dengan baik atau kurang suplainya gitu. Nah, artinya ketergantungan kita terhadap impor itu bukan hanya di satu komoditas, tapi sudah menyentuh kebutuhan pokok aja. Benar. Kita mulai dari data resmi dari Badan Pusat Statistik di mana menunjukkan pada tahun 2024 tercatat sekitar 4,5 juta ton yang diimpor dari luar negeri. Itu beras, cuman baru beras. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun 2023 yang sekitar 3 juta ton, berarti ada kenaikan lebih dari 50% dalam satu tahun, dan ini bukan angka yang kecil. Tidak hanya beras, bahkan dari laporan Kompas, periode Januari sampai Agustus 2024, Indonesia sudah menunjukkan lonjakan impor beras dari 120% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Ini berarti dalam waktu singkat, suplai dari luar negeri masuk ke Indonesia itu sangat banyak dan mengganggu pasar domestik. Tidak hanya beras, seperti saya bilang tadi, tidak hanya beras, juga kedelai. Kedelai Indonesia mengimpor sekitar 2,6 sampai 2,7 ton di tahun 2024. Padahal ini bahan utama pembuat tempe dan tahu. Kita tahu tempe dan tahu adalah pasokan protein utama bagi rakyat Indonesia kesehariannya. Dan juga ada jagung. Jagung nggak jauh berbeda, terutama dalam untuk kebutuhan pakan ternak nih. Ya. Itu belum lagi untuk makanan sehari-hari, pengganti nasi atau bagaimana. Ini cuma pakan ternak yang terus meningkat sering pertumbuhan industri peternakan ayam dan sapi. Nah, gue mau nanya nih, di pertanyaan intinya, kalau impor ini memang untuk menutup kekurangan produksi, kenapa petani tetap mengeluh dan merasa dirugikan? Nah, dari kedua sisi ini bertolak belakang, di mana dari sisi petani dan sisi konsumen itu, jika konsumen itu merasa senang, petani dirugikan. Kalau petani merasa senang, konsumen dirugikan. Di mana masalahnya itu bukan hanya soal jumlah dari berasnya, tapi jumlah impor yang banyak itu mempengaruhi suplai dari beras yang ada di Indonesia dari produksi dalam negeri. Dimana kalau impor itu masuk ke dalam Indonesia, harga dari beras itu menurun karena suplainya banyak. Kalau suplainya sedikit, harga akan naik. Nah, jika suplainya sedikit, harga naik, ini menguntungkan petani. Kalau suplainya banyak dan harganya rendah, itu menguntungkan konsumen. Tapi petani sengsara begitu. Bayangkan kondisi ini, petani padi sedang panen nih, dengan harapan harganya naik. Tapi di waktu yang bersamaan, impor beras masuk. Malah turun lagi harganya. Begitu. Nah,
Nah, kalau kita lihat dari Badan Pusat Statistik, harga gabah di tingkat petani memang sering turun saat panen raya. Ini terjadi hampir setiap tahun. Padahal di sisi lain, biaya produksi terus naik. Mulai dari pupuk yang harganya meningkat, tenaga kerja yang semakin mahal, sampai biaya sewa lahan yang juga ikut naik. Nah, jadi posisi petani semakin tertekan karena pendapatan tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan. Nah, ini yang membuat margin keuntungan petani itu semakin kecil. Bahkan dalam beberapa kasus petani mengalami kerugian karena biaya produksinya tinggi, tapi hasil yang penjualannya itu rendah. Jadi kita lihat dari pandangan ahli. Menurut ahli ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor, impor dilakukan karena produksi dalam negeri tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan nasional sepanjang tahun. Nah, di sini kita lihat kalau impor itu dilakukan karena beras di Indonesia menipis, gitu. Kalau beras di Indonesia menipis, harganya akan naik. Ini akan mengganggu jual beli dari konsumen. Dimana faktor mempengaruhinya cukup kompleks nih. Mulai dari perubahan iklim yang menyebabkan musim tanam tidak menentu, risikonya gagal panen juga, infrastruktur irigasinya yang belum merata di semua daerah, sampai alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau perumahan gitu. Nah, artinya impor ini memang punya dasar kebijakan ya, bukan sekedar keputusan tanpa pertimbangan. Gue coba lihat dari sisi pemerintah. Kalau impor tidak dilakukan saat saat produksi kurang, apa dampaknya ke masyarakat? Yang pastinya stoknya itu stok yang diimpor itu tidak hanya beras nih ya, ada juga kedelai jagung juga tadi banyak diimpor, akan menipis nih, dan harga di pasar itu bisa naik dengan cepat begitu, terutama pada komoditas yang seperti beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Kenaikan harga ini langsung dirasakan oleh masyarakat luas, terutama di Indonesia-nya kan, terutama kelompok berpendapatan rendah. Kalau yang berpendapatan tinggi mah, kalau berapa benar harga naik mah tetap dibeli gitu kan. Nah, Andi Amran Sulaiman juga pernah menyampaikan bahwa impor dilakukan untuk menjaga stabilitas stok dan harga di pasar. Jadi dari sisi konsumen, impor ini membantu menjaga daya beli. Tapi dari sisi petani nih, kebijakan ini sering dianggap merugikan mereka karena mereka harus bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah. Nah, kenapa produk impor bisa lebih murah dibanding hasil petani lokal? Karena negara lain nih, misalnya Vietnam, Thailand itu sistem pelayanan lebih efisien, teknologinya lebih maju, skala lahannya juga lebih luas, subsidi pemerintah juga berjalan. Jadi biaya produksinya itu bisa ditekan. Lalu tapi hasil produksinya itu sangat besar. Jadi mereka bisa mengekspor ke Indonesia dan kita mengimpor dari mereka begitu. Nah, jadi petani kita ini bukan kalah dari sisi kerja keras ya, tapi kalah dari sisi sistem dan dukungan yang ada. Misal dari peneliti dari Universitas Gajah Mada juga menjelaskan bahwa daya saing petani Indonesia masih rendah karena biaya produksinya itu tinggi, tapi hasilnya tuh belum optimal. Kita lihat contohnya kedelai. Dulu Indonesia punya banyak petani kedelai lokal yang aktif produksi, tapi sekarang jumlahnya itu menurun karena harga kedelai impor jauh lebih murah dan stabil di pasar. Petani akhirnya nggak mau nih bertani kedelai lagi dan pindah ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan. Akibatnya produksi kedelai dalam negeri itu menurun karena petaninya juga menurun kan. Nah, disitulah impor itu terus berjalan karena kedelai itu menipis di dalam negeri. Nah, berarti ini sudah membentuk pola yang berulang, jadi yang sulit untuk diputus. Produksi turun lalu impor naik, dan siklus ini terus terjadi atau terus berulang. Nah, gue mau melempar pertanyaan nih yang sering jadi perdebatan. Lebih penting mana, harga murah untuk masyarakat atau harga layak untuk petani? Kalau harga murah, masyarakat diuntungkan karena pengeluaran untuk pangan mereka tuh jauh lebih sedikit. Tapi kalau harganya rendah, petani tidak mendapatkan keuntungan yang cukup untuk bertahan. Kalau sebaliknya, kalau harga tinggi, petani bisa sejahtera, tapi masyarakat bisa terbebani. Nah, disinilah kebijakan pemerintah itu jadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dua sisi ini tadi. Dimana kalau memang
stok beras atau stok bahan pangan lainnya di Indonesia menipis, impor ini bisa dilakukan dengan stabil, cuman tidak secara besar-besaran yang akan mengganggu harga dari hasil produksi lokal. Nah, kita masuk ke solusi yang realistis dan bisa diterapkan ya. Menurut lo, langkah paling penting apa yang harus dilakukan sekarang nih? Nah, kayak tadi kebijakan pemerintah tadi yang pertama, pemerintah tuh harus mengatur waktu impornya dengan lebih presisi. Jangan sampai impor yang masuk itu saat panen raya sedang berlangsung. Kalau saat panen, jadi bentrok tuh hasil panen lokal sama impor. Jadi pas waktu panen harganya jadi turun. Jadi mungkin pemerintah bisa melakukannya ketika benar-benar lagi panceklik gitu, lagi emang nggak ada panen gitu. Nah, misal kalau stok kurang nih dan impornya harus dilakukan ya kan, bagaimana cara mengatasi permasalahan itu? Berarti di sini data produksi dan konsumsinya itu harus akurat secara real time supaya keputusan impor tidak salah timing, yang dimana pada saat itu tuh produksi beras atau bahan pangan lainnya itu ada di segini dan konsumsinya ada segini nih, jauh lebih tinggi konsumsinya. Jadi disitulah peran pemerintah menjalankan impornya menyesuaikan posisi produksi dan konsumsi tadi. Kalau solusi berikutnya apa yang bisa dilakukan? Yang pastinya nih dari petaninya harus meningkatkan produktivitasnya melalui perbaikan dari irigasi tadi, infrastruktur, penggunaan benih yang unggul, dan kemudahan akses pupuk, subsidi dan segala macam untuk petani. Jadi di sini peran pemerintah juga masih dijalankan, karena untuk meningkatkan produktivitasnya supaya biaya produksi rendah tapi hasilnya meningkat, itu akan mempengaruhi impor kita. Jadi impornya itu akan ditekan karena hasil produksi dalam negeri itu meningkat. Nah, bagaimana dengan distribusi pangan? Kan distribusi pangan sering jadi masalah nih. Gimana cara kita mengatasinya? Distribusi juga ya. Di sini harus diperbaiki karena sering terjadi harga murah di tingkat petani tapi mahal pasti tingkat konsumennya. Di sini walaupun konsumennya sebenarnya bisa membelinya, tapi penjualan dari petani ke distributor itu sangat rendah. Jadi kayak tidak etis saja untuk petani kalau harga di konsumen mahal tapi harga di dia rendah. Ini menunjukkan ada inefisiensi dalam rantai pasok yang harus dibenahi. Nah, kalau kita lirik ke jangka panjang, kondisi ini terus terjadi dan petani terus mengalami kerugian. Pertanyaannya, apa dampaknya untuk kedepannya? Generasi muda yang akan selanjutnya Gen Alpha atau Gen Alpha selanjutnya akan enggan masuk sektor pertanian ini karena pastinya dianggap tidak menguntungkan, karena pastinya untuk kedepannya rasa gengsi itu akan makin meningkat. Jadi generasi selanjutnya sulit untuk masuk ke sektor pertanian karena kurang kepercayaan tersebut. Fenomena ini sudah mulai terlihat nih di berbagai daerah untuk sekarang nih, dimana regenerasi petani itu sangatlah kurang. Kalau dibiarkan ini, kita bisa mengalami krisis petani dalam beberapa dekade ke depan. Nah, dan dampaknya bukan hanya ke sektor pertanian juga, tapi ke ketahanan pangan nasional secara keseluruhan. Dari seluruh pembahasan ini, terlihat bahwa impor memang dibutuhkan dalam kondisi tertentu untuk menjaga kestabilitas pangan. Tapi, tanpa pengelolaan yang tepat, kebijakan ini bisa merugikan petani dan bahkan melemahkan produksi dalam negeri. Nah, kalau petani ini terus rugi dan demandnya menurun, tergantungan kita terhadap impor itu akan semakin meningkat. Dan itu menjadi risiko serius untuk masa depan. Nah, semoga obrolan ini menjadi gambaran yang lebih jelas nih, dan membuat kamu lebih paham kondisi pertanian saat ini. Dan yang paling penting, mulai peduli dengan keberlanjutan petani lokal sebagai fondasi utama pangan kita. Nah, sekian nih dari podcast semester 2 kali ini. Semoga apa yang sudah kami bahas bisa menambah wawasan bagi para penonton, dan jika ada pendapat lain silakan ditulis di kolom komentar.